Halo, selamat datang di akun pembelajaran. Hari ini kita akan belajar dengan pokok pembelajaran, yaitu melangkah bersama Allah. Dengan bahan Alkitab, Mazmur 139, ayat 13 sampai 14. Bahan Alkitab yang kedua, Roma 8, ayat 38 sampai 39. Dan pembacaan yang ketiga, 2 Petrus 3, 2 sampai 4. Dalam pembelajaran ini, kita akan menempuh waktu pembelajaran. Pertemuan dilakukan sebanyak 2 minggu atau 3 jam pelajaran. Dengan capaian pembelajaran, memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran per subbab yaitu memahami bahwa Allah hadir setiap saat, mengakui kuasa Allah yang memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Yang berikut, mensyukuri penyertaan Allah dalam kelahiran, penderitaan, dan kematian manusia. Materi yang diajarkan adalah Allah hadir dalam kelahiran dan penderitaan. Kemudian Allah hadir dalam kematian. Kosakata yang ditetapkan atau kata-kata kunci yaitu ajaib, lahir, kematian, penderitaan. Metode yang diajarkan adalah bentuk ceramah, tanya jawab, refleksi, aktivitas di dalam kelas, baik pribadi maupun kelompok, dan aktivitas di luar kelas adalah pribadi. Dalam akhir pembelajaran akan diberikan asesmen yang terdiri dari 3 unsur, yaitu kognitif, sikap, dan portofolio. Kognitif menyangkut dengan kemampuan peserta didik tentang contoh kesembuhan yang dialami oleh umat Allah. Guru dapat memilih dan beri sejumlah aktivitas di dalam kelas maupun di luar kelas. Aktivitas mana yang akan dijadikan dasar untuk melakukan penilaian kognitif? Unsur yang kedua adalah sikap. Penilaian diterima peserta didik tentang pengerjaan tugasnya. Guru dapat melakukan penilaian secara keseluruhan. Bagaimana pengerjaan tugas peserta didik? Apakah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, atau ternyata cuma ala kadarnya? Dan unsur yang terakhir adalah portofolio, berisi hasil pengerjaan tugas pribadi. Disarankan agar guru memilih tugas yang diambil dari aktivitas nomor 5 tentang menuliskan isi renungan saat ibadah duka. Kita mulai dengan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami bahwa Allah hadir setiap saat. Tujuan yang kedua, mengakui kuasa Allah yang memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan tujuan pelajaran yang ketiga, mensyukuri pernyataan Allah dalam kelahiran, penderitaan, dan kematian manusia. Itulah tujuan pembelajaran umum, sedangkan tujuan pembelajaran subbab yang tadi sudah disebutkan. Kita mulai dengan apersepsi. Apakah kamu pernah merasakan sakit yang berat dan merasa tidak berdaya karena tidak yakin apakah bisa sembuh kembali atau tidak? Apakah kamu pernah merasakan kehilangan orang yang sangat dikasihi dan juga mengasihi kalian? Apakah kamu pernah merasakan begitu putus asanya saat menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai? Gambar ini adalah gambar orang sementara sakit dirawat di rumah sakit, mana sementara diinfus. Pernyataan-pernyataan ini menggambarkan pernah Anda bisa menjawabnya, atau pernahkah kalian sudah merasakan apa yang dirasakan pada gambar tersebut? Dan berikut, sebab aku yakin, dasar Alkitab yang kita ambil adalah Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penguatan ini terdapat dalam Roma 8 38 sampai 39. Refleksi pertama, peserta didik bisa diminta mencari berita duka cita lainnya untuk
pemeluk agama Hindu, Konghucu, atau pemeluk kepercayaan lainnya. Mereka diminta menuliskan kesan saat membaca iklan-iklan duka cita seperti itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang muncul ketika membaca berita duka cita adalah contoh doa yang saya naikkan saat membaca berita duka cita adalah saya melihat atau tidak melihat lingkar pilihan kalian adanya perbedaan antara berita duka cita untuk pengikut Kristus dengan berita duka cita penganut agama atau kepercayaan yang lain. Untuk yang memilih ada perbedaan. Perbedaannya adalah hal sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami manusia yang lahir, sakit, menderita, dan mati. Yohanes 15:1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kematian menurut iman Kristen dalam Lukas 7:50-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah pembacaan, itulah ayat Alkitab yang menegaskan kepada kita bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dalam refleksi kedua ini, kita akan mendengarkan banyak orang yang hanya mengandalkan perasaan mereka untuk menilai apakah Tuhan sungguh-sungguh ada di dekat mereka ketika mereka mengalami penderitaan dan kedukaan. Perasaan bisa menipu, tetapi janji Tuhan selalu ada dan nyata. Pertanyaan buat kita sekarang. Tentukan pilihan kalian, apakah mau mengandalkan janji Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Berikut, kita akan melakukan aktivitas di dalam kelas. Silakan pilih salah satu kisah, lalu perhatikan baik-baik kisah itu dengan memperhatikan hal berikut ini. Siapa yang sakit? Kedua, siapa yang menyembuhkan? Yang ketiga, apakah yang terjadi sehingga si sakit dapat sembuh kembali? Dan berikut, apakah ada perubahan pada si sakit setelah ia sembuh? Mungkin perubahan dalam cara pandangnya, dalam sikapnya. Bila ya, ceritakanlah apa perubahannya. Bila kalian adalah si sakit yang mengalami penyembuhan, apa saja yang disyukuri dengan pengalaman kesembuhan ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu sesuai yang dimintakan. Petunjuk kedua, apakah kalian pernah mengalami kematian seseorang yang dikasihi? Bila pernah, apa yang membuat kalian merasa kehilangan? Bagikan pengalaman ini dengan teman-teman sekelompok dengan memperhitungkan hal-hal berikut. Pertama, siapa yang meninggal dan mengapa kalian merasa kehilangan? Apa kenangan indah yang disimpan tentang orang istimewa yang sudah meninggalkan kalian? Berapa lama kalian membutuhkan waktu untuk mulai menjalani kehidupan seakan-akan semuanya baik-baik saja? Apa harapan yang kalian miliki tentang masa depan kalian, walaupun orang istimewa ini telah tiada? Di akhir pembelajaran, di akhir kegiatan dalam kelas ini, kalian nyanyikan lagu berikut sebagai wujud pengakuan kalian terhadap kuasa Allah dalam kehidupan manusia yang diambil dalam YouTube yang sudah dikasih link berikut ini. Ini linknya. Dengan berikut akan menyanyi satu tak satu pun dengan judul lagu tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kisahmu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti kau, Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku,
Engkau, Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Tuhan sahabatku, sakit penyakit, pencobaankah? Tak satupun ending. Tak satupun yang dapat dipisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Dengan lagu ini merupakan kesimpulan akhir bagi kita bahwa inti dari pelajaran ini sudah terdapat pada lagu ini. Jika belum puas dengan pelajaran ini, kalian bisa tonton YouTube pada link yang telah disiapkan ini. Ini linknya. Selain aktivitas dalam kelas, kita akan melakukan aktivitas di luar kelas dengan melakukan beberapa petunjuk berikut ini. Yang pertama, lakukan percakapan dengan teman dari keyakinan yang berbeda, bukan Kristen. Apa saja perbedaan yang ditemukan tentang pemahaman mengenai penderitaan, sakit, dan kematian? Laporkan hasil percakapanmu di kelompok masing-masing pada kesempatan berikutnya. Yang kedua, pernahkah kamu mengikuti ibadah penutupan peti, ibadah pemakaman, atau ibadah penghiburan, yaitu ibadah terkait dengan seseorang yang meninggal? Bila belum pernah, coba ikuti bila ada kenalan atau kerabat kalian meninggal. Perhatikan isi renungan atau khotbah yang disampaikan. Apa saja inti dari pemberitaan firman Tuhan untuk saat-saat seperti itu? Apa kesan yang timbul setelah mengikuti ibadah seperti ini? Laporkan hasilnya dalam 2-3 alinea kepada guru kalian. Penggayaan, nyatakanlah syukurmu untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan dengan membuat sebuah puisi. Kamu juga dapat menambahkan melodi pada puisimu sehingga menjadi sebuah lagu. Atau kamu dapat mengambil melodi dari lagu yang biasa kamu nyanyikan dalam ibadah dan mengganti liriknya sesuai dengan puisi yang kamu tuliskan. Saat SMP, kamu sudah membahas sejumlah martir yang berani mati karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Carilah dari berbagai sumber 1 atau 2 martir lain yang belum pernah kamu dengar. Boleh mereka yang berasal dari Indonesia atau dari negara lain. Pelajari sungguh-sungguh apa saja kesaksian yang disampaikan oleh para martir ini, sehingga mereka berani mati demi Kristus. Allah hari dalam kehidupan setiap manusia sejak dalam kandungan sampai kepada kematiannya. Bahkan rencana Allah untuk tiap orang sudah ada jauh sebelum dia dilahirkan. Mengakui kehadiran Allah dalam kehidupan kita membuat kita dapat merasakan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau penuh dengan penderitaan. Hanya hidup dekat dengannya yang membuat kita dapat menghargai hidup dengan kelimpahan anugerahnya, baik di saat suka maupun duka, bahkan saat menghadapi kematian. Kesimpulan, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kematian di dunia merupakan jalan masuk menuju kehidupan yang kekal. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya untuk menonton video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching.